karma dan kelahiran kembali. Bagaimana karma dalam ajaran Buddha? Nah, dalam ajaran Buddha mengajarkan kita untuk membuktikan kebenaran. Perlu diketahui bahwa karma dapat muncul dari pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Namun yang paling krusial adalah pikiran kita. Walaupun pikiran kita tidak ada yang tahu, tetap saja dapat menghasilkan karma. Di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma, bukan karena cuma actionnya saja, tetapi perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak melakukannya. Semua tindakan yang didasari dengan kehendak atau niat, baik ataupun buruk, disebut juga dengan karma. Perbuatan dilakukan melalui 3 pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Misalkan, yang pertama melalui pikiran, contohnya saat baca parita, mulutnya melafalkan parita, tetapi pikirannya ke tempat yang lain, maka ini akan menimbulkan karma buruk. Yang kedua melalui ucapan, contohnya berbohong, maka karma buruk akan timbul. Yang ketiga melalui perbuatan, contohnya menolong hewan yang membutuhkan pertolongan, maka akan menimbulkan karma baik. Bentuk karma ada 2, yaitu yang pertama karma buruk. Ini didasari oleh pikiran yang diliputi oleh loba, moha, dan dosa. Contohnya membunuh, mencuri, berbohong, dan lain-lain. Yang kedua karma baik didasari oleh pikiran yang diliputi oleh adosa, aloba, dan juga amoha. Contohnya berdana, berkata jujur, menolong makhluk yang membutuhkan pertolongan, dan lain-lain. Karma dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan waktunya, dan yang ketiga berdasarkan fungsinya. Jenis karma berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama karma berat. Karma yang menimbulkan hasil dalam waktu satu kehidupan atau kehidupan kedua, dan kekuatan karma lain tidak mampu mencegahnya. Contohnya membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangha. Yang kedua, karma yang berkesan yang muncul pada saat kematian. Contohnya, ia teringat kesan baik saat ia mendengarkan dhamma, maka ia akan terlahir di alam bahagia. Yang ketiga, karma kebiasaan. Contohnya, seseorang yang mempunyai kebiasaan bermain musik. Apabila saat meninggal dunia ia teringat kebiasaan itu, maka ia dapat saja terlahir sebagai orang yang memiliki bakat bermain musik sejak kecil. Nah, yang keempat, karma yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Contohnya, pada suatu saat seseorang melihat ada kulit pisang yang terserak di lantai, kemudian ia menyingkirkannya agar orang lain tidak tergelincir. Apabila karma sederhana ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Jenis karma berdasarkan waktunya, yaitu karma yang langsung berbuah. Contohnya, setelah berdana beberapa hari kemudian mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Yang kedua, karma yang menghasilkan akibat pada kehidupan selanjutnya. Satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Misalnya, orang yang melakukan meditasi hingga mencapai jana tertentu. Setelah meninggal, ia akan terlahir di alam Brahma. Yang ketiga, karma yang menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Contohnya, orang yang sering mendengarkan dharma, besar kemungkinan ia akan terlahir kembali di alam surga di kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Yang keempat, karma yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu untuk berbuah. Contohnya, seseorang yang telah mencapai nibbana. Jenis karma berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, karma yang melahirkan. Karma yang menyebabkan timbulnya syarat untuk makhluk. Contohnya, seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang bahagia, yang lahir di keluarga serba kekurangan. Yang kedua, karma yang mendukung. Ini merupakan karma yang mendukung karma. Contohnya, terlahir di keluarga yang miskin, ia juga terlahir cacat. Yang ketiga, karma yang mengurangi. Contohnya, meskipun seseorang terlahir sebagai orang cacat, mungkin saja ia memiliki perilaku kemoralan yang baik. Yang keempat, karma yang memotong. Contohnya, walaupun orang itu cacat tubuh, kemoralannya baik, mungkin saja orang akan simpati kepadanya.
Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan menurut Bante Utamo. Yang pertama, buah karma terbagi menjadi dua, yaitu buah karma baik dan buah karma jahat. Yang kedua, terdapat pertemuan yang paling awal karma kita dengan orang lain adalah orang tua. Yang ketiga, kita dapat mengatur karma kita, yaitu mengurangi berbuahnya karma buruk, yaitu dengan cara berbuat baik. Maka karma buruk akan tertunda untuk berbuah. Yang keempat, dengan melatih pikiran kita dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita akan memperoleh kemajuan dan juga kebajikan. Karma dan kelahiran kembali menurut almarhum Cornelis Wowo. Yang pertama, karma adalah perbuatan. Suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena actionnya saja, tapi perbuatan itu harus disertai oleh niat. Yang kedua, setiap orang waktu karmanya berbuah itu berbeda, tergantung apa yang mereka lakukan di kehidupan lampau. Yang ketiga, terdapat karma yang bernama ahusi karma, yaitu karma yang tidak ada efeknya yang berlaku bagi para arahat dan para Buddha. Karma sangat besar berpengaruh pada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, sehingga akhirnya kebahagiaan akan menjadi milik kita. Hubungan karma dan kelahiran kembali. Kelahiran kembali juga berpengaruh pada karma. Bila pada saat seseorang akan meninggal dan dia berpikir positif, maka dia akan terlahir di alam bahagia dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk selalu berbuat, berucap, dan berpikir dengan baik dan positif. Sehingga pada saat kematian datang, pikiran terakhir kita adalah pikiran positif yang akan membawa kita ke kebahagiaan.